Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di ujung desa Kertajaya yang sunyi, berdiri sebuah masjid tua yang tampak sederhana. Tidak megah, tak ber-AC, dan hanya punya satu lampu gantung kecil di serambi depannya. Lantainya dari keramik abu-abu yang mulai kusam, cat dindingnya mengelupas di beberapa sudut. Tapi ada sesuatu dari masjid itu yang membuat orang luar merasa segan untuk sembarang masuk, apalagi di malam hari. Masjid itu dijaga oleh seorang pria tua bernama Pak Jafar. Usianya tak ada yang tahu pasti, tapi wajahnya selalu tampak tenang, tanpa kerutan berlebihan. Tubuhnya bungkuk sedikit, sorot matanya lembut namun menusuk. Dia dikenal sebagai marbot masjid, pekerja sukarela yang merawat tempat ibadah. Setiap hari sebelum azan subuh, ia sudah duduk di serambi, memegang sapu lidi dan baskom kecil berisi air bunga. Ia tinggal sendirian di gubuk kecil di samping masjid. Tak punya keluarga, tak punya kendaraan. Makanan sehari-harinya didapat dari sumbangan warga atau kadang dari anak-anak pengajian yang ia ajar mengaji tiap sore. Orang-orang menyukainya karena kesederhanaannya. Tapi di balik senyum dan kerut wajahnya, tersimpan rahasia yang tidak banyak diketahui bahkan oleh warga desa sekalipun. Desa Kertajaya sendiri dulunya bukan tempat yang aman. Konon, dulu wilayah itu menjadi sarang para penganut ilmu hitam. Banyak orang luar datang ke sana hanya untuk belajar santet, teluh, dan pelet tingkat tinggi. Di bukit belakang desa, berdiri sebuah pondok tua yang sekarang ditinggalkan, tapi dulunya adalah tempat Ki Darsam, dukun santet paling ditakuti, mengajar murid-muridnya. Ki Darsam sudah tak terlihat selama hampir 5 tahun, tapi sejak masjid mulai aktif kembali dan Pak Jafar datang untuk merawatnya, satu persatu hal aneh mulai terjadi. Warga desa mulai hidup lebih tenang. Orang yang dulu sakit misterius sembuh tanpa pengobatan. Bayi-bayi yang dulu sering meninggal mendadak kini lahir sehat. Bahkan binatang peliharaan yang dulu kerap menghilang atau mati mendadak, sekarang tumbuh normal. Tapi bersamaan dengan itu, orang-orang dari luar desa yang datang dengan niat buruk, entah mengganggu atau mencuri, sering ditemukan pingsan atau hilang ingatan di sekitar masjid. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Pak Jafar hanya marbot biasa, tapi ada juga yang percaya dia adalah orang pintar yang sedang menyamar. Beberapa warga bahkan meyakini Pak Jafar bisa melihat niat jahat seseorang hanya dengan menatap mata mereka. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Ki Darsam, yang diam-diam kembali ke pondoknya di bukit belakang desa. Malam itu, hujan turun perlahan di Kertajaya. Awan menggulung di langit dan angin membawa aroma tanah basah. Di dalam pondok tua, Ki Darsam duduk bersila, dikelilingi dupa dan patung kayu aneh. Wajahnya yang keriput tampak muram. Ia menatap foto tua yang ia temukan beberapa hari lalu. Foto masjid Kertajaya dengan sosok Pak Jafar yang sedang menyapu halaman. Mata Ki Darsam menyipit. "Bukan orang biasa," bisiknya lirih. "Tapi siapa kau sebenarnya, tua rentah?" Ki Darsam yakin Pak Jafar adalah penyebab kenapa aliran santetnya tak lagi bekerja. Sudah 3 kliennya gagal total. Seorang wanita yang ingin mengirim teluh ke suami selingkuhannya malah kehilangan penglihatan. Seorang pria yang ingin mematikan saingan bisnisnya malah mendadak stroke. Semua ritual gagal. Dan dalam meditasi terakhirnya, Ki Darsam melihat sebuah tembok cahaya besar berdiri dari arah masjid Kertajaya. Tak bisa ditembus, tak bisa dihancurkan. "Aku harus menghancurkan sumbernya," gumamnya. Ia lalu merapal mantra kuno, memanggil entitas gelap bernama Kundra, makhluk perusak mental yang biasa ia kirim ke target melalui mimpi. Makhluk ini merayap lewat celah, menempel di ubun-ubun, dan perlahan membuat korbannya kehilangan kesadaran, lalu mengidap gangguan jiwa, hingga meninggal dalam ketakutan. Sementara itu di Masjid Kertajaya, Pak Jafar sedang duduk bersila. Di hadapannya, 3 anak kecil baru selesai belajar Iqra. Ia mengusap kepala mereka satu persatu, lalu menyuruh mereka pulang karena hari mulai gelap. Setelah semua anak pergi, ia melipat sajadah dan duduk sendiri di tengah ruangan. Angin mendadak berhenti, malam terasa ganjil. Lampu masjid yang biasanya berkedip hangat, kali ini seperti berdenyut pelan. Di luar, daun-daun kering berputar aneh. Pak Jafar membuka mata, sorot matanya berubah. Ia bangkit pelan,
membuka jendela masjid dan memandang langit. Sudah datang, gumamnya lirih. Dari arah barat, makhluk seperti kabut hitam dengan wajah mengerikan merayap cepat ke arah masjid. Kundra, si roh perusak. Tapi saat ia hampir menyentuh tembok masjid, azan tiba-tiba terdengar. Bukan dari corong speaker, bukan pula dari mulut Pak Jafar, tapi dari atas kubah masjid. Suara azan menggema keras, nyaring dan dalam, seolah langit sendiri yang berseru. Kundra menjerit, kabutnya pecah berkeping, tubuhnya terbelah cahaya, lalu hilang. Angin kembali berhembus dan malam menjadi sunyi kembali. Di bukit belakang desa, Ki Darsam yang sedang dalam posisi semadi mendadak kejang-kejang. Matanya terbalik dan ia muntah darah. Tubuhnya terpental ke dinding dan suara keras menggema dari balik cermin ritualnya. Kau salah sasaran, Darsam. Dengan tubuh gemetar, ia sadar telah menantang sosok yang bukan sembarang orang. Dia bukan manusia biasa, gumamnya. Dia penjaga titik terang. Namun rasa dendam sudah membara. Ki Darsam tak akan berhenti. Ia justru semakin yakin, jika bisa menaklukkan Pak Jafar, ia bisa menguasai kembali dunia ilmu hitam yang perlahan padam sejak masjid itu berdiri kembali. Maka dimulailah babak pertama dari pertarungan yang tak hanya melibatkan manusia, tapi juga makhluk dari 3 alam, dunia manusia, jin, dan rohani. Desa Kertajaya tak lagi sama setelah malam itu, dan Pak Jafar tak lagi bisa disembunyikan dari siapapun. Sejak malam pertama serangan itu gagal, Ki Darsam tak bisa tidur. Tubuhnya masih memar kehitaman, hasil pantulan energi dari makhluk goib yang ia kirim. Bibirnya terus bergetar, menggumamkan mantra pelindung agar tak diserang balik oleh sosok tak kasat mata yang mulai ia sadari bukan sembarangan. Namun sebagai dukun santet yang telah puluhan tahun menjual jiwanya untuk kekuatan, rasa takut berubah menjadi amarah. Ego sebagai penguasa goib dari desa sebelah itu tak menerima kegagalannya. Ia yakin, jika Kundra bisa dikalahkan dengan azan dari atas kubah, maka harus ada makhluk yang lebih kuat, makhluk yang tak takut suara azan atau cahaya suci. Ki Darsam pun memanggil Wira dan Kamto, 2 murid setianya yang dulu ikut berguru di Gua Lelep di lereng Gunung Merawu. Mereka adalah permuja teluh kelas berat, ahli dalam mengikat arwah penasaran dan mengubahnya jadi senjata. Malam itu, di pondok tua yang kini dipenuhi dupa dan darah ayam cemani, ketiganya melakukan ritual penguatan. Jika cahaya menyerang dari langit, maka kita kirim santet dari dalam kepala, ucap Ki Darsam sambil menggigit jari tengahnya hingga berdarah. Darah itu ia teteskan ke patung kayu berukir wajah raksasa. Kamto membuka kendi tanah liat yang berisi rambut dan kuku anak kecil, hasil rampasan dari kuburan tua. Ia mencampurnya dengan tanah pekuburan, bunga kering, dan darah kucing hitam. Wira duduk di pojok, menggosok keris kecil dengan minyak jinten. Mereka tengah memanggil makhluk perusak kesadaran, roh gelap yang akan masuk lewat mimpi dan menggerogoti jiwa dari dalam. Sasarannya, Deni, pemuda desa yang mulai terlalu dekat dengan Pak Jafar. Menurut Ki Darsam, menghancurkan lingkaran kecil di sekitar sumber terang akan membuat pertahanan spiritualnya melemah. Maka malam itu, ritual digelar. Langit berubah merah kelam, angin di desa Kertajaya berhenti mendadak. Di waktu yang sama, Deni yang sedang membaca Al-Quran di rumahnya tiba-tiba menggigil hebat, buku mengaji terlepas dari tangannya, dan suara nyanyian tua bergema dari arah dapur. Ibunya yang sedang merebus air ikut mendengar suara itu, lirih seperti suara perempuan menangis sambil tertawa. Malam itu Deni bermimpi. Dalam tidurnya, ia berada di Masjid Kertajaya. Tapi masjidnya gelap, tak ada cahaya, tak ada suara. Lalu dari arah mihrab, muncul sosok wanita dengan rambut menutup muka, menggenggam segenggam paku dan darah. Sosok itu mendekat cepat, berteriak dengan suara ganda, "Pecahkan kepalamu, pecahkan, atau warisan cahaya akan musnah." Namun,
Saat sosok itu hendak menyentuh Denny, terdengar suara langkah kaki memasuki masjid. Tiba-tiba saja, semua jadi terang. Sosok itu meleleh, dan dari pintu masuk masjid berdiri Pak Ja'far. Diam, tapi memegang tasbih yang menyala terang di tangan kanannya. Sosok wanita itu hangus dalam jeritan panjang. Denny terbangun dengan peluh dingin dan suara azan subuh dari kejauhan. Esoknya Denny menceritakan semua pada Pak Ja'far. Tapi seperti biasa, Pak Ja'far hanya tersenyum. Ia tak pernah membahas hal mistik secara langsung. Ia hanya berkata satu kalimat pendek. Kalau engkau kuat menjaga wudhu dan niat, tak ada makhluk dari kegelapan yang bisa mendekat. Sementara itu di sisi lain desa, Kamto mengalami kejadian mengerikan. Ketika ia ingin minum air dari kendi di kamarnya, ia melihat bayangan Pak Ja'far di pantulan air. Bukan hanya bayangan, tapi sorotan mata yang membuat darahnya berhenti mengalir. Kamto pingsan, dan saat sadar, lidahnya membengkak dan ia tak bisa bicara selama 2 hari. Bahkan keris santet miliknya patah tanpa sebab. Ki Darsa mulai panik. Ia merasa medan di desa Kertajaya sudah bukan tempat biasa. Setiap langkahnya seolah ada mata yang mengawasi. Bahkan saat ia hendak menyantet Denny lagi, api dupa di altar ritualnya selalu padam dengan sendirinya. Wira pun mengaku sempat didatangi jin bersurban putih dalam mimpinya yang hanya berkata, "Kembalilah sebelum tubuhmu diputar ke arah yang salah." Di tengah ketegangan ini, desa Kertajaya justru semakin damai. Warga merasa tidur lebih nyenyak. Anak-anak yang tadinya sering menangis malam sekarang bisa tidur pulas. Suara azan Pak Ja'far tiap subuh seolah membawa kabut damai yang menyelimuti rumah-rumah warga. Namun di luar desa, suasana sebaliknya. Di desa asal Ki Darsam, 2 warga mendadak meninggal dengan tubuh membiru dan wajah penuh luka cakar. Diduga mereka adalah murid santet yang pernah belajar di bawah Ki Darsam dan mencoba memanfaatkan kekacauan ini untuk mengirimkan kiriman tambahan ke Pak Ja'far. Yang mereka tak tahu, masjid itu bukan sekedar bangunan ibadah. Di bawah lantainya, sejak ratusan tahun lalu, terkubur pusaka Wali Songo yang ditanam untuk menjaga gerbang batas antara alam manusia dan dunia jin. Dan Pak Ja'far bukan hanya marbot, ia adalah penjaga garis darah itu. Ia bukan penyerang, tapi siapapun yang mencoba masuk ke dalam wilayah terang tanpa izin akan dihancurkan tanpa sisa. Di akhir malam kedua itu, Ki Darsam merasakan ngeri yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia melihat kilatan cahaya dari arah masjid, walaupun mata jasmaninya tak menghadap ke sana. Dalam penglihatannya, ada ratusan makhluk berjubah putih, berbaris, membentuk lingkaran penjagaan mengelilingi masjid. Di tengah mereka, berdiri sosok Pak Ja'far, tapi bukan dengan baju sarung, melainkan jubah hijau yang mengeluarkan cahaya. Dan Ki Darsam akhirnya sadar. Aku bukan sedang menyerang marbot, aku sedang menantang wali yang menyamar. Bacakan dengan nada tegas sesuai cerita. Langit desa Kertajaya semakin aneh dalam beberapa malam terakhir. Bukan karena badai atau petir, tapi karena ketenangan yang terlalu sunyi, seolah udara menahan nafasnya sendiri. Hening itu bukan damai, ia seperti jeda sebelum badai besar. Warga mulai merasakannya, bahkan anak-anak pun tak lagi bermain sampai maghrib. Mereka memilih pulang lebih awal. Tak ada yang berani melintas di depan masjid setelah Isya, apalagi berbicara keras. Seolah semua tahu, sesuatu sedang terjaga di sana. Namun, di tengah semua kecemasan itu, seorang pemuda bernama Denny justru makin sering menghabiskan waktu di dalam masjid. Ia tertarik pada Pak Ja'far, bukan karena ingin belajar ilmu gaib, tapi karena merasa ada ketenangan tak biasa saat dekat dengannya. Tiap selepas maghrib, Denny ikut duduk berzikir bersama sang marbot tua. Ia tak pernah bertanya soal mimpi-mimpi aneh yang sering ia alami, tapi diam-diam ia mulai menulis dan meneliti. Suatu malam, saat sedang membersihkan rak buku di ruang belakang masjid yang lama terkunci, Denny menemukan sebuah peti kayu kecil. Di dalamnya ada kitab kuning tua, lusuh, dan mulai rapuh.
Judulnya ditulis dalam aksara Arab gundul, bertuliskan Silsilah Warosah Nurul Haq. Dengan hati-hati, Denny membuka halaman demi halaman. Tiba-tiba jantungnya berhenti sejenak. Di halaman ke-12, tertera satu nama yang sangat ia kenal. Muhammad Jafar bin Maulana Arif Al-Jawi, murid Syekh Malik Ciremai, penjaga titik timur. Denny menatap nama itu, membacanya berulang-ulang. Ia belum sepenuhnya paham, tapi satu hal ia tahu, Pak Jafar bukan orang sembarangan. Nama Maulana Arif Al-Jawi sendiri adalah tokoh misterius yang disebut-sebut sebagai murid keturunan Sunan Gunung Jati yang kemudian hijrah dan menghilang di Gunung Lawu untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Tak banyak yang tahu tentang keturunannya. Tapi jika benar Pak Jafar adalah anak atau cucunya, maka ia adalah bagian dari Terah Wali Sembilan. Sementara itu, di sisi lain desa, Ki Darsam mulai kehilangan kendali. Malam itu, ia kembali menggelar ritual. Ia ingin membuka mata ketiga untuk menelusuri akar kekuatan Pak Jafar. Namun begitu mantranya selesai dibaca, ruang ritualnya meledak sendiri. Semua dupa padam, lilin mencair, dan seekor burung hitam jatuh mati di tengah altar. Ketika membuka mata, Ki Darsam melihat dirinya dikelilingi oleh puluhan makhluk berjubah putih, bermata cahaya. Mereka tak berbicara, mereka hanya berdiri, dan dari tubuh mereka keluar zikir tak terputus. Zikir itu membakar seluruh ruang gaib Ki Darsam. Ia pingsan, dan saat sadar, sebagian rambutnya telah memutih dan keris pusaka peninggalan gurunya patah dua. Dia bukan marbot, dia bukan manusia biasa, lirih Ki Darsam dengan suara gemetar. Dia penjaga batas. Pagi harinya, Denny memberanikan diri menemui Pak Jafar setelah subuh. Ia membawa kitab itu dan menyerahkannya dengan hati-hati. Wajah Pak Jafar tetap datar, tapi sorot matanya berubah. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya pelan. "Dari rak kayu di ruang belakang masjid," jawab Denny dengan suara menahan takut. Pak Jafar membuka lembar demi lembar kitab itu, lalu mengangguk perlahan. Ia kemudian berkata, "Apa yang kau baca, biarlah kau simpan sendiri. Dunia ini sudah cukup bising, jangan tambahkan keributan dengan membuka hal-hal yang belum waktunya." Denny mengangguk, tapi sebelum ia pergi, Pak Jafar menepuk pundaknya dan berbisik, "Kalau malam ini kau bermimpi, jangan lari, hadapi, dan ingat, satu hal, bukan semua cahaya itu putih, dan bukan semua gelap itu jahat. Tapi, ketika yang putih dan hitam bertarung karena niat, maka kau harus memilih sisi yang akan kau bela." Denny tak sepenuhnya paham maksud kata-kata itu, tapi malam harinya ia bermimpi lagi. Kali ini ia berada di sebuah aula besar. Ratusan makhluk berjubah putih duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka berdiri Pak Jafar dalam wujud berbeda, lebih muda, berjubah hijau, dan dengan tasbih raksasa di tangannya. Di hadapannya ada makhluk hitam bermata tiga, mengaum dan mengeluarkan api dari mulutnya. Tapi saat makhluk itu hendak menyerang, Pak Jafar hanya mengangkat tangan dan zikir mengalir dari mulutnya. Zikir itu membentuk huruf-huruf bercahaya di udara dan berubah menjadi tembok berlapis. Makhluk hitam itu meleleh dan berubah menjadi kabut. Semua makhluk berjubah putih berdiri serentak dan berseru, "Dia penjaga yang ditinggalkan oleh para wali." Pagi harinya, Denny tak berkata apa-apa. Tapi satu hal berubah dalam dirinya. Ia tak lagi ragu. Ia tahu siapa yang selama ini menjaga desanya dari kehancuran. Dan ia mulai sadar, kiamat kecil akan terjadi jika Ki Darsam nekat melanjutkan niatnya. Namun apa daya, di bukit belakang desa, Kamto dan Wira, dua murid Ki Darsam, sedang mempersiapkan kiriman teluh kembang tunjung, santet jenis paling keji yang melibatkan arwah anak kecil, tanah kuburan, dan perjanjian darah. Mereka tak peduli siapa yang mereka lawan, karena bagi mereka, menang melawan Pak Jafar berarti menjadi dukun paling sakti di 3 kabupaten. Tapi mereka lupa, yang mereka lawan bukan manusia, tapi penjaga warisan cahaya para wali. Malam Kamis, langit di atas desa Kertajaya tampak menggantung muram. Tak ada bintang, bahkan suara jangkrik mendadak hilang sejak pukul 9. Suasana seperti menahan napas. Warga memilih menutup jendela lebih awal. Beberapa lampu rumah padam begitu saja tanpa sebab. Sementara itu, di ujung desa, dua bayangan menyelinap menuju masjid. Wira dan Kamto,
dua murid Ki Darsam yang membawa misi maut. Mereka datang membawa benda terkutuk, teluh kembang tunjung, jenis santet langka yang hanya bisa dirapal dengan mengorbankan jiwa anak kecil yang mati penasaran. Daging dari tulang punggung korban dipotong dan dijadikan minyak gosok pusaka, lalu dicampur dengan bunga tunjung hitam, darah kera putih, dan tanah dari kuburan perawan. Campuran ini lalu ditaruh dalam kantong kain kafan kecil dan ditanam di sekitar rumah atau tempat ibadah target. Begitu ini terkubur, tubuhnya akan membusuk pelan-pelan. Ia akan menjadi gila sebelum akhirnya mati dengan lidah tergigit dan mata melotot, kata Wira pada Kamto sambil menggenggam kain kafan kotor. Mereka tertawa pelan di balik pagar masjid, mengira Pak Jafar sedang tidur. Namun mereka tak sadar, sejak mereka menginjak tanah halaman masjid, makhluk-makhluk penjaga dari dunia lain sudah membentuk barisan tak terlihat. Zikir pelan bergaung dari setiap tembok, dari dalam sajadah, dari pohon-pohon di sekitar masjid. Wira menggali tanah di pojok halaman masjid, dekat tempat wudhu, lalu menanam kantong itu. Ia menepuk-nepuk tanah dan berkata, besok pagi marbot tua itu akan mulai mencium bau busuk dari dalam kepalanya sendiri. Kamto hanya tertawa. Tapi sebelum sempat berbalik, Wira menggigil. Tubuhnya kaku, matanya mendadak melotot. Ia membuka mulutnya dan dari sana keluar asap hitam. Bukan satu kali, tapi berlapis-lapis seperti uap dari neraka. Tangannya terbakar tanpa api. Ia berteriak namun suaranya tak keluar. Kamto panik. Ia mencoba menolong Wira. Tapi begitu ia menyentuh tubuh temannya, suara keras seperti petir menggelegar dari dalam masjid. Bukan petir biasa, tapi suara ayat Al-Quran yang dibacakan oleh puluhan suara sekaligus. Suara yang tidak manusiawi, namun suci, berat, dan menembus langit. Wira terlempang sejauh 4 meter. Tubuhnya membusuk dalam waktu beberapa detik. Kulitnya menghitam seperti direbus dalam air asam. Matanya tetap terbuka, mengarah ke langit. Namun, dari dalam matanya mengalir darah kental. Anehnya, pakaiannya masih utuh. Kamto berlari terbirit-birit, kehilangan akal. Ia meninggalkan Wira, melompati pagar dan menghilang ke arah bukit. Sejak malam itu, ia tak pernah terlihat warga lagi. Pagi harinya, warga geger. Mereka menemukan tubuh Wira terkapar di halaman masjid. Beberapa ibu-ibu histeris, tapi Pak Jafar hanya datang, menatap tubuh itu sebentar, lalu berkata pelan, "Bukan jasad ini yang perlu kalian takutkan, tapi niat yang menuntunnya ke tempat ini." Warga bingung. Polisi datang, memeriksa, tapi tak ada luka senjata tajam, tak ada jejak racun. Dokter hanya mencatat penyebab kematian sebagai gagal organ mendadak akibat henti fungsi saraf. Denny diam-diam mencatat semuanya, tapi ia juga menyaksikan satu hal yang tak dilihat orang lain. Saat jenazah Wira hendak diangkat, Denny melihat tasbih Pak Jafar bergetar sendiri, dan dari ujung sajadah masjid muncul sinar samar yang melingkari jasad itu. Sinar itu lalu hilang pelan-pelan setelah tubuh Wira diangkut keluar dari halaman masjid. Di bukit belakang desa, Ki Darsam murka. Kematian Wira membuatnya kehilangan murid andalan. Ia berjerit di dalam ruang ritualnya. "Aku akan kirimkan kekuatan terakhirku, bahkan jika itu harus menukar jiwaku sendiri," ucapnya marah. Ki Darsam kini bertekad membangkitkan roh lawas, entitas goib dari zaman kerajaan Majapahit yang dipenjara karena membantai satu desa dalam sekali ritual. Roh itu tak bisa dikirim sembarangan. Ia harus dikurung dalam tubuh manusia terlebih dahulu. Dan satu-satunya tubuh yang ia punya adalah Kamto. Namun di sisi lain, warga desa Kertajaya mulai menunjukkan perubahan. Beberapa anak kecil mulai berzikir sendiri di rumah tanpa diajar. Seorang ibu rumah tangga mengaku melihat sosok berjubah putih berkeliling masjid pada malam hari. Ada pula pemuda yang mengaku mendengar suara azan di tengah malam padahal belum waktunya.
semuanya bermuara pada satu titik. Masjid Kertajaya menjadi terang benderang di dunia gaib. Ini bukan hanya tempat ibadah biasa, melainkan titik suci yang selama ini menyamar dalam kesederhanaan. Dan penjaganya, Pak Jafar, telah membuka sebagian tirai gaibnya. Pak Jafar duduk di dalam masjid, sendiri. Di depannya kitab tua terbuka. Ia membaca pelan, lalu mengangkat wajahnya menatap langit-langit masjid. Matanya tak lagi seperti biasanya. Ada cahaya halus berputar di dalam irisnya. Ia membaca pelan, lalu mengangkat wajahnya menatap langit-langit masjid. Matanya tak lagi seperti biasanya. Ada cahaya halus berputar di dalam irisnya. Kalau mereka memaksa masuk, maka pintu langit akan aku buka. Setelah kematian Wira yang misterius di halaman masjid, Desa Kertajaya berubah dalam diam. Tapi bukan ketakutan yang menyebar. Justru sebaliknya, rasa aman yang ganjil merayap ke setiap rumah. Anak-anak tidur lebih nyenyak. Suami istri yang biasanya bertengkar mendadak akur. Sapi-sapi ternak tak lagi mendadak mati tanpa sebab. Seolah ada energi tak kasat mata yang sedang membersihkan desa dari dalam. Namun, bagi orang-orang yang peka, malam-malam di Kertajaya tak lagi biasa. Zikir pelan terdengar, bukan hanya dari masjid, tapi juga dari sela-sela pohon, dari balik batu, dan dari angin yang berhembus pelan. Bahkan beberapa warga yang punya kemampuan ngeliat mengaku menyaksikan makhluk berjubah putih dengan wajah bersinar duduk bersimpuh di setiap sudut masjid. Denny, pemuda yang sejak awal dekat dengan Pak Jafar, menjadi salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa alam gaib di sekitar Kertajaya mulai bangkit. Pada suatu malam, usai sholat Isya, Pak Jafar memanggil Denny masuk ke ruang penyimpanan lama yang terkunci di belakang masjid. Di dalamnya gelap, hanya diterangi satu pelita tua. Pak Jafar membuka papan lantai di sudut ruangan dan dari balik celah itu terlihat tangga batu menurun ke bawah tanah. Tanpa banyak bicara, Pak Jafar menyuruh Denny ikut. Mereka turun. Udara di bawah sana lembab, tapi tidak pengap. Ada aroma kayu cendana dan bunga kering. Di ujung tangga terbentang sebuah ruangan batu persegi hanya seukuran kamar mandi kecil. Di tengahnya, ada sebuah batu segel berbentuk segi delapan dengan tulisan Arab kuno melingkar. Ini titik segel Wali Timur, kata Pak Jafar pelan. Dari sinilah pertahanan spiritual untuk seluruh kawasan ini dikuatkan. Tapi selama ratusan tahun, segel ini tidur. Kini, karena ulah Ki Darsam, mereka terbangun kembali. Denny hanya terdiam menatap batu itu. Dari batu tersebut muncul sinar samar seperti nafas. Sejak malam itu, setiap malam Jumat, warga desa mendengar suara rebana dan zikir dari arah masjid, meski pintu masjid terkunci dan tidak ada siapa-siapa di dalam. Beberapa pemuda yang mencoba mengintip lewat jendela mengaku melihat bayangan putih berputar-putar di dalam masjid seperti tawaf mengelilingi sesuatu. Satu malam, seorang lelaki tua yang tinggal di dekat masjid, Pak Rahim, mendadak bangun dan melihat dari jendela rumahnya. Masjid itu terang, tapi bukan terang dari listrik. Aku lihat puluhan sosok bersorban putih, duduk berjajar seperti majelis dan di tengah mereka ada Pak Jafar, tubuhnya bercahaya kehijauan. Setelah itu, Pak Rahim tak pernah lagi mempertanyakan apapun soal masjid. Ia lebih sering diam dan setiap malam duduk di beranda rumahnya membaca istighfar. Sementara itu, di Bukit Merau, Ki Darsa mulai frustasi. Santet jenis apapun yang ia coba kirim, baik itu berbentuk ruh, penyakit, bahkan makhluk penusuk, semuanya hangus sebelum mendekat ke desa Kertajaya. Satu malam, ia memanggil Kamto yang sejak insiden Wira mengalami gangguan jiwa.
Kamto lebih sering bicara sendiri, memukul tanah, atau tertawa tiba-tiba. Tapi malam itu, Kamto menunjuk langit sambil berteriak, "Mereka berjubah putih, mereka menyebar, mereka jaga gerbang, kita tak bisa masuk." Ki Darsam marah dan memukul Kamto. Tapi dalam hatinya, ia tahu anak itu tak sepenuhnya gila. Ia sedang melihat penjaga, para jin muslim yang telah dibangkitkan dari bawah tanah masjid oleh kehadiran Pak Jafar. Dan ia tahu, selama para penjaga itu ada, ilmu hitamnya akan selalu terpental. Di tengah semua itu, Pak Jafar tetap melakukan tugas harian seperti biasa. Menyapu halaman masjid, mengepel lantai, dan mengisi air wudhu. Tak ada satu kata pun tentang pertempuran gaib yang sedang berlangsung. Tapi Denny memperhatikan satu hal. Tasbih Pak Jafar tidak pernah lepas dari tangannya. Dan setiap butirnya menyala redup saat malam tiba. Konon, menurut kitab yang ditemukan Denny sebelumnya, tasbih itu terbuat dari pecahan batu akik yang pernah digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengusir jin kafir dari Laut Utara. Tasbih itu diturunkan ke anak cucunya dan hanya bisa berfungsi jika pemegangnya telah menyatu dengan cahaya ruhani. Ki Darsam akhirnya mengambil keputusan gila. Ia akan mengadakan ritual pemanggilan jin iblis tingkat atas bernama Barzuh. Jin ini hanya bisa dikendalikan jika ia berhasil mengikat jiwa manusia yang murtad dan mengorbankannya dalam keadaan hidup-hidup. Malam itu, ia menyuruh Kamto pergi ke pemakaman tua dan menggali kuburan seorang dukun wanita yang dulu dibunuh karena dianggap terlalu kejam. Dari tulang belulangnya, mereka akan membentuk jimat darah yang disebut ikatan mati hidup. Dengan itu, mereka yakin bisa memecah pertahanan masjid, menghancurkan segel, dan membunuh Pak Jafar dalam satu serangan terakhir. Tapi mereka tak tahu, masjid itu bukan hanya dijaga manusia dan jin. Langit sendiri telah memberi tanda, jika gerbang timur jebol, maka pertarungan tak lagi bersifat pribadi, tapi akan menggetarkan batas-batas alam. Malam itu angin berhenti berhembus di atas Bukit Merau. Udara terasa kental dan panas, padahal ini tengah malam. Langit gelap pekat tanpa satupun bintang. Di tengah bukit, di dalam pondok reot tempat Ki Darsam tinggal, terdengar suara aneh seperti seseorang sedang menyayat kulit dengan benda tumpul. Dan memang benar. Di pojok ruangan, Kamto duduk bersila, tubuhnya tanpa baju, dan dada dipenuhi goresan simbol aneh berwarna merah. Ia tak lagi terlihat seperti manusia biasa. Matanya kosong, bibirnya menghitam, dan kulitnya seperti berlapis jelaga. Suaranya berubah menjadi berat dan bergaung, seolah dua makhluk sedang bicara dari satu mulut. "Aku sudah menolak cahaya," katanya. "Sekarang izinkan aku menjemput kegelapan." Ki Darsam berdiri di hadapannya, menggenggam kitab tua berisi perjanjian kuno antara manusia dan jin tingkat tinggi. Ia membacakan potongan ayat terlarang dari kitab gelap Barzuh, kitab yang dulu hanya dibacakan di malam-malam pemanggilan arwah pengkhianat. Malam itu, Kamto tidak hanya berkhianat pada manusia, tapi juga pada jiwanya sendiri. Ia secara sadar murtad, bukan hanya keluar dari iman, tapi mengikat ruhnya kepada iblis penjaga lorong barzah, dunia antara kehidupan dan kematian. Dengan darah ayam hitam yang sudah direndam 7 malam dalam air dari sumur mayat bunuh diri, Ki Darsam menggambar simbol berbentuk ular berkepala 2 di lantai. Di tengah lingkaran, ia menempatkan tengkorak bocah yang dicuri dari kuburan tua. Dari luar, petir menyambar meski tak ada hujan. Awan bergulung cepat, angin menjerit seperti bayi menangis. Suara bacaan kitab berubah menjadi raungan, dan tiba-tiba
lantai retak, dan dari dalam tanah keluar asap berwarna hijau kehitaman. Dari asap itu, muncul sesosok makhluk setinggi 2 meter, matanya 3, kulit bersisik dan mulutnya menjulur ke samping seperti luka yang tak pernah sembuh. Makhluk itu adalah Barzuh, jin penjaga pintu perbatasan ruh-ruh jahat. "Siapa yang berani bangunkanku?" Suaranya seperti ribuan beling digerus batu. Ki Darsam berlutut, Kamto hanya tertawa. "Akulah wadah barumu, dan aku tak akan menolak darah," kata Kamto sambil memotong ujung jarinya dan meneteskan darah ke mata 3 Barzuh. Dengan satu jeritan panjang, makhluk itu masuk ke dalam tubuh Kamto. Matanya menyala hijau, urat-urat tubuhnya timbul kehitaman. Saat ritual selesai, Kamto berdiri, tapi bukan Kamto yang bicara. Kini Barzuh yang mengendalikan tubuhnya. Malam itu, di Masjid Desa Kertajaya, Pak Ja'far tengah duduk di atas sajadah. Tapi kali ini, matanya tak terpejam. Ia menatap langsung ke arah kiblat, lalu memejamkan mata dan berbisik. Mereka membangunkan Barzuh. Sekitar masjid, udara berubah. Denny yang sedang tidur di rumahnya mendadak terbangun dengan napas tersengal. Dari luar jendela, ia mendengar derap kaki tak kasat mata, seperti barisan makhluk berjalan menuju desa. Seorang ibu rumah tangga melihat air sumur di dapurnya mendadak berubah warna menjadi merah tua. Seorang anak kecil melihat ayam peliharaannya menggigil ketakutan dan mati seketika. Bahkan, seekor anjing milik kepala desa menggonggong ke arah masjid tanpa henti, lalu pingsan. Pagi harinya, Pak Ja'far berkata pada beberapa warga dekat masjid, "Jangan keluar rumah besok malam. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Bahkan jika kalian mendengar suara saya sekalipun, tetaplah di dalam rumah." Tak ada yang berani bertanya, karena wajah Pak Ja'far hari itu berbeda. Wajah seorang penjaga yang tahu perang akan segera dimulai. Kamto, yang kini dikuasai Barzuh, berjalan pelan menyusuri jalan desa dari arah bukit. Tapi tak seorang pun melihatnya, bahkan anjing penjaga pun hanya bisa menunduk ketika ia melintas. Kamto bergerak menuju batas gerbang tak kasat mata yang mengelilingi Masjid Kertajaya. Dan di sanalah ia berhenti. Pak Ja'far sudah berdiri di halaman masjid. Di tangannya tasbih tua dari batu akik menyala terang. Di belakangnya, bayangan puluhan jin penjaga berdiri berjajar, semuanya bersorban putih dan membawa tongkat cahaya. Kamto tertawa, tapi suara tawanya bukan suara manusia. "Kamu sendirian, Ja'far. Kami datang dari zaman sebelum azan pernah dikumandangkan. Kamu pikir kamu bisa menghentikan gerbang neraka?" Pak Ja'far menunduk. Ia melangkah maju. "Kamu salah. Aku tak sendiri." Begitu kalimat itu selesai, dari langit jatuh cahaya seperti kilat keemasan, membentuk lingkaran pelindung di sekitar halaman masjid. Kamto mundur selangkah, tubuhnya bergetar. "Apa ini? Cahaya ini bukan dari bumi." Pak Ja'far menatap lurus. Ia mengatakan, "Itu karena kamu bukan hanya menyerang manusia, kamu menggusi antara alam, dan kali ini langit turun tangan." Malam itu, perbatasan antara terang dan gelap menjadi garis nyata di halaman masjid. Kamto atau Barzuh dalam tubuhnya tak bisa maju. Ia hanya bisa meraung, memutar tubuhnya ke belakang, dan mencakar tanah dengan tangan telanjang sambil menggeram. "Ini belum selesai, kami akan buka gerbang dari bawah." Sementara Pak Ja'far tetap berdiri, tenang, teguh, dan bersinar. Malam itu, angin berhenti berhembus di atas Bukit Merawu. Udara terasa kental dan panas, padahal ini tengah malam.
Langit gelap pekat tanpa satupun bintang. Di tengah bukit, di dalam pondok reot tempat Ki Darsam tinggal, terdengar suara aneh seperti seseorang sedang menyayat kulit dengan benda tumpul. Dan memang benar, di pojok ruangan, Kamto duduk bersila, tubuhnya tanpa baju, dan dada dipenuhi goresan simbol aneh berwarna merah. Ia tak lagi terlihat seperti manusia biasa, matanya kosong, bibirnya menghitam, dan kulitnya seperti berlapis jelaga. Suaranya berubah menjadi berat dan bergaung, seolah dua makhluk sedang bicara dari satu mulut. "Aku sudah menolak cahaya," katanya. "Sekarang, izinkan aku menjemput kegelapan." Ki Darsam berdiri di hadapannya, mengenggam kitab tua berisi perjanjian kuno antara manusia dan jin tingkat tinggi. Ia membacakan potongan ayat terlarang dari kitab gelap Barzukh, kitab yang dulu hanya dibacakan di malam-malam pemanggilan arwah pengkhianat. Malam itu, Kamto tidak hanya berkhianat pada manusia, tapi juga pada jiwanya sendiri. Ia secara sadar murtad, bukan hanya keluar dari iman, tapi mengikat ruhnya kepada iblis penjaga lorong barzakh, dunia antara kehidupan dan kematian. Dengan darah ayam hitam yang sudah direndam 7 malam dalam air dari sumur mayat bunuh diri, Ki Darsam menggambar simbol berbentuk ular berkepala 2 di lantai. Di tengah lingkaran, ia menempatkan tengkorak bocah yang dicuri dari kuburan tua. Dari luar, petir menyambar meski tak ada hujan, awan bergulung cepat, angin menjerit seperti bayi menangis, suara bacaan kitab berubah menjadi raungan, dan tiba-tiba lantai retak dan dari dalam tanah keluar asap berwarna hijau kehitaman. Dari asap itu muncul sesosok makhluk setinggi 2 meter, matanya 3, kulit bersisik dan mulutnya menjulur ke samping seperti luka yang tak pernah sembuh. Makhluk itu adalah Barzukh, jin penjaga pintu perbatasan ruh-ruh jahat. "Siapa yang berani bangunkanku?" Suaranya seperti ribuan beling digerus batu. Ki Darsam berlutut, Kamto hanya tertawa. "Akulah wadah barumu dan aku tak akan menolak darah," kata Kamto sambil memotong ujung jarinya dan meneteskan darah ke mata 3 Barzukh. Dengan satu jeritan panjang, makhluk itu masuk ke dalam tubuh Kamto. Matanya menyala hijau, urat-urat tubuhnya timbul kehitaman. Saat ritual selesai, Kamto berdiri, tapi bukan Kamto yang bicara. Kini, Barzukh yang mengendalikan tubuhnya. Malam itu, di Masjid Kertajaya, Pak Jafar tengah duduk di atas sajadah. Tapi kali ini, matanya tak terpejam. Ia menatap langsung ke arah kiblat, lalu memejamkan mata dan berbisik. Mereka membangunkan Barzukh. Sekitar masjid, udara berubah. Denny yang sedang tidur di rumahnya mendadak terbangun dengan napas tersengal. Dari luar jendela, ia mendengar derap kaki tak kasat mata, seperti barisan makhluk berjalan menuju desa. Seorang ibu rumah tangga melihat air sumur di dapurnya mendadak berubah warna menjadi merah tua. Seorang anak kecil melihat ayam peliharaannya menggigil ketakutan dan mati seketika. Bahkan seekor anjing milik kepala desa menggonggong ke arah masjid tanpa berhenti, lalu pingsan. Pagi harinya, Pak Jafar berkata pada beberapa warga dekat masjid, "Jangan keluar rumah besok malam. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Bahkan jika kalian mendengar suara saya sekalipun, tetaplah di dalam." Tak ada yang berani bertanya, karena wajah Pak Jafar hari itu berbeda, wajah seorang penjaga yang tahu perang akan segera mulai. Kamto, yang kini dikuasai Barzukh, berjalan pelan menyusuri jalan desa dari arah bukit, tapi tak seorang pun melihatnya. Bahkan anjing penjaga pun hanya bisa menunduk ketika ia melintas. Kamto bergerak menuju batas gerbang tak kasat mata yang mengelilingi Masjid Kertajaya. Dan di sanalah ia berhenti. Pak Jafar sudah berdiri di halaman masjid. Di tangannya, tasbih tua dari batu akik menyala terang. Di belakangnya, bayangan puluhan jin penjaga berdiri berjajar, semuanya bersorban putih dan membawa tongkat cahaya. Kamto tertawa, tapi suara tawanya bukan suara manusia. "Kau sendirian, Jafar. Mereka datang dari zaman sebelum azan pernah dikumandangkan. Kau pikir kau bisa menghentikan gerbang neraka?" Pak Jafar menunduk. Ia melangkah maju. "Kau salah. Aku tak sendirian."
Begitu kalimat itu selesai, dari langit jatuh cahaya seperti kilat keemasan, membentuk lingkaran pelindung di sekitar halaman masjid. Kamto mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Apa ini? Cahaya ini bukan dari bumi. Pak Jafar menatap lurus. Itu karena kau bukan hanya menyerang manusia. Kau mengusik perjanjian antara alam, dan kali ini langit turun tangan. Malam itu, perbatasan antara terang dan gelap menjadi garis nyata di halaman masjid. Kamto atau Barzuh di dalam tubuhnya tak bisa maju, ia hanya bisa meraung, memutar tubuhnya ke belakang dan mencakar tanah dengan tangan telanjang sambil menggeram. Ini belum selesai, kami akan buka gerbang dari bawah. Sementara Pak Jafar tetap berdiri, tenang, teguh dan bersinar. Setelah pertempuran besar di langit masjid tua itu, Desa Kertajaya kembali tenang. Namun tenang yang ini terasa asing. Udara terasa lebih ringan, langit lebih bersih, dan azan terdengar lebih dalam. Namun di balik semua itu, satu sosok masih hidup, bersembunyi di balik pohon tua dan dinding berlumut. Ki Darsam. Ia tahu ia kalah. Wira telah tewas, Kamto hangus bersama Barzuh, dan perjanjian-perjanjiannya dengan jin sudah terbakar oleh cahaya yang tak mampu dijelaskan. Tapi satu hal yang belum ia lakukan, ritual penghilangan jejak ruh. Sebuah tindakan terakhir para dukun hitam agar ruh mereka tak bisa ditangkap makhluk langit. Ia ingin mati, tapi tidak ditarik ke neraka. Kalau aku mati sebagai manusia, mereka akan menjemput. Tapi jika aku hilang sebagai bayangan, mungkin mereka tak akan menemukan jejakku. Bisik Ki Darsam pada dirinya sendiri. Ia pun menyiapkan ritual pelarutan ruh. Ia akan membakar tubuhnya sendiri sambil membaca mantra pemisah jiwa dari garis waktu. Ritual terlarang ini pernah dilakukan oleh dukun tua dari Alas Purwo yang konon hingga kini gentayangan tanpa wujud menolak masuk ke alam manapun. Di puncak Bukit Merawu, Ki Darsam menyalakan lingkaran api dari minyak jelantah bekas pemakaman dan tulang domba hitam. Di tengah lingkaran itu, ia duduk telanjang. Tubuhnya dibaluri abu pembakaran nisan. Ia mulai membaca mantra. Tubuhnya memanas. Lidahnya menjulur, satu persatu urat di tangannya melepuh. Tapi saat nyaris mencapai puncak pembacaan, angin besar menderu dari arah timur. Langit tiba-tiba kelam. Api ritual padam tanpa sebab, dan dari balik gelap muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan dua sayap tajam dan wajah yang tertutup kabut. Makhluk itu tidak menyala, tidak bersinar, tapi keberadaannya menenggelamkan seluruh cahaya. Darsam bin Sudirah, waktumu di bumi telah habis. Tak ada tempat lagi untukmu di antara langit dan bumi. Ki Darsam menjerit, mencoba lari, tapi tubuhnya membeku, ia tak bisa menggerakkan lidah. Sosok itu melangkah pelan, dan dengan satu jari menunjuk dada Ki Darsam, dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, berputar dan membentuk wajah-wajah para korban teluhnya. Jerit kesakitan Ki Darsam menggema, tapi hanya didengar oleh langit. Dalam sekejap, tubuhnya remuk seperti abu tertiup angin. Tak ada darah, tak ada tulang, hanya sebuah lubang kecil di tanah yang menghitam. Di tengahnya berdiri seekor gagak putih yang tak pernah terlihat di Jawa sebelumnya. Di Masjid Kertajaya, Pak Jafar mendadak berdiri dari sajadahnya. Ia memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Yang terakhir, telah dipanggil. Denny, yang kini menjadi semacam murid ruhani Pak Jafar, menatapnya. Apakah semuanya sudah selesai, Pak? Pak Jafar tersenyum untuk pertama kalinya sejak peristiwa panjang itu. Bukan selesai, tapi ditunda. Dunia akan tetap bergolak, akan selalu ada yang mencoba mengganggu batas. Tapi selama masih ada yang sujud di waktu sepi, cahaya akan tetap hidup. 2 hari setelah kematian Ki Darsam, batu segel di bawah masjid mulai bersinar lebih terang.
Pak Jafar membawa Denny ke ruangan bawah tanah yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ia menyerahkan satu benda. Ini tasbih warisan, tapi bukan untuk perang. Gunakan ini untuk menjaga dirimu sendiri. Denny menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu, Bapak akan kemana? Pak Jafar memandang jauh ke arah mimbar masjid. Sudah waktunya aku turun dari sini. Aku bukan penjaga terakhir. Tugas itu sekarang diwariskan padamu dan pada waktu. Keesokan harinya, Pak Jafar hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Pakaian dan sajadahnya tertata rapi di mihrab. Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Tapi tiap malam Jumat, di dalam masjid, seseorang terlihat menyalakan pelita dan duduk bersila. Dan jika kau duduk cukup lama, kau akan mendengar suara berat, tenang, dan dalam. Jangan takut, tempat ini masih dijaga. Desa Kertajaya kini tenang, tapi tenang karena ada yang menjaga. Masjid tuanya berdiri kokoh, bukan karena batu dan semen, tapi karena iman dan pengorbanan satu sosok yang memilih menyamar sebagai marbot. Dan di sekitarnya, dunia goib tetap bergolak. Tapi batas-batasnya tak lagi lemah, karena kini ada pewaris.